Menarik Pak jika kita membahas mengenai fenomena makan tabungan ya atau Mhm, jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat yang saat ini mungkin sedang ya, mengalami penurunan begitu mhm, ya. Mungkin penghasilan juga saat ini nampaknya ya kita lihat cukup ini ya, artinya kita bersama-sama sedang berada di mhm, situasi sulit begitu dan ini juga menjadi perhatian bagi Bank Indonesia, BPS dan juga sebagian dari ekonom. Nah, Anda mhm, sendiri melihatnya apa? Fenomena begitu ya menyelesaikan kesulitan mhm, atau hutang dengan memilih gadai sebagai solusi. ya, Bahkan kalau kita lihat kan gadai legal mungkin aman saja ya ya, karena diawasi dan juga mendapatkan mhm, izin dari OJK. mhm, Bagaimana dengan pertumbuhan dari gadai ilegal yang mungkin masyarakat ini lengah begitu ya ketika dalam situasi yang sulit tidak melihat term and condition-nya atau juga tidak melihat mhm, apakah ini gadai yang tepat gitu bagi oke, mereka untuk bisa menyelesaikan masalahnya. oke. Jadi, baik Mbak Sinta, kalau soal fenomena masyarakat makan tabungan mungkin dari aspek hukumnya belum terlalu urgent ya, tapi yang jadi urgent nanti ketika ketika tabungannya habis, akan kemana ini masyarakat? Kemungkinan besarnya kan pasti akan berhutang. Berhutang itu pun, akan membawa beberapa konsekuensi hukum. Di antaranya itu adalah, hutang itu umumnya tidak hanya berhutang, tapi orang yang menghutangi ini pasti akan minta yang namanya jaminan. Nah, jaminan itu memang di dalam hukum ada beberapa. Yang pertama itu adalah gadai, yang kedua itu fidusia, yang ketiga itu hak tanggungan, yang keempat itu adalah hipotek. Dan yang paling gampang untuk diakses ya selama ini diantaranya itu adalah gadai. Nah, yang jadi problem adalah ketika gadainya, lembaga yang pemberi gadai ini ilegal. Problemnya di mana? Problemnya adalah ketika nanti terjadi, peristiwa ingkar janji atau gagal bayar, ini kan, konsekuensi berikutnya itu adalah penjualan terhadap benda jaminan. Kalau dalam hal gadai ini adalah benda yang digadaikan. Nah, kalau misalnya, perusahaannya pemberi gadai ini adalah perusahaan ilegal, maka siapa yang kemudian akan memonitor setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi gadai ilegal ini? Karena, secara peraturan hukum khususnya di POJK 31 tahun 2016 itu tuh tentang, eee, usaha pergadaian. Jadi hal penting yang patut diperhatikan adalah ketika terjadi gadai ini nanti gagal bayar, maka mekanismenya itu adalah penjualan gadai. Penjualannya itu bisa 2 mekanisme, yang pertama lelang, yang kedua adalah, di bawah tangan. Nah, kalau lelang, itu udah diatur dengan, peraturan tersendiri. Problem berikutnya itu adalah, ketika nanti di proses penjualan barang gadai ini, barangnya lebih nilainya, misalnya utangnya 100 juta, ternyata nilai barangnya 150 juta. Ini secara peraturan harusnya 50 jutanya dikembalikan kepada debitur. Tapi kalau misalnya ini adalah perusahaan ilegal dan kemudian dia nggak memberikan hak dari debitur ini tadi, maka masyarakat yang akan dirugikan. Lantas kalau terjadi demikian, masyarakat harus mengadu kemana kalau misalnya ini ilegal? Ya kan, kalau misalnya legal masih ada OJK, jadi bisa diselesaikan melalui, mekanisme penyelesaian yang diatur oleh OJK. Itu diantaranya kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat kalau misalnya, dia terjebak di, gadai oleh pemberi gadai yang tidak terdaftar di OJK, begitu, Mbak. Baik, lalu terkait dengan gadai ilegal ya Pak, Mhm, alih-alih kemudahan untuk pencairan dana atau lebih cepat ya, mungkin mhm, proses verifikasinya juga kalau gadai ilegal mungkin bisa sedikit lebih mudah iya, ya daripada betul, gadai yang resmi atau diawasi oleh mhm, OJK. Nah, apabila kemudian ada nasabah yang artinya terlilit masalah dengan gadai mhm, ilegal, bentuk bantuan seperti apa yang bisa ditawarkan begitu ya? Atau juga artinya mereka ini bisa melakukan mhm. penuntutan nggak atau gugatan begitu kepada gadai ilegal tersebut? Oke, mekanisme hukumnya pasti konvensional ya, menggunakan mekanisme keperdataan atau pemidanaan. Pemidanaan kalau misalnya ada unsur-unsur pidana, misalnya seperti, barang yang digadaikan ini kemudian dihilangkan atau dirusakkan gitu kan, itu ada mekanisme pertanggungjawaban pemidanaan. Ada juga mekanisme pertanggungjawaban keperdataannya. Mekanisme pertanggungjawaban keperdataan pasti, menggunakan instrumen pengadilan yang tentu, ini akan, memakan biaya dan waktu dan belum tentu masyarakat akan kuat ya menempuh mekanisme tersebut. Mungkin ada beberapa yang kuat gitu kan, tapi, pengalaman kami sebagian besar masyarakat, umum itu kalau bersengketa hukum itu udah nyerah duluan karena itu cukup menguras energi dan biaya ya.
Jadi mekanisme hukumnya tetap ada, tapi itu mekanisme konvensional kalau berurusan dengan gadai ilegal, begitu Mbak. Baik, lalu kita akan membahas mengenai satu contoh ya pemirsa. Ini apabila ada satu kasus bahwa objek gadai ini dijual kembali oleh pengelola gadai yang Ya. ilegal ya. Lalu kemudian dibeli begitu oleh pihak tertentu. Nah, artinya apakah proses jual beli ini kemudian bisa dibatalkan dan atau yang menggadaikan semula itu bisa menuntut kembali apa yang Ya. menjadi haknya. Bagaimana Anda melihat ini? Apabila mungkin ternyata sudah beralih namanya atau seperti apa? Jadi yang harus dipahami oleh masyarakat ketika benda itu digadaikan itu tidak secara otomatis benda yang digadaikan itu punya si penerima gadai. Jadi barang yang digadaikan itu tetap punya pemilik awal. Kemudian apabila terjadi proses peralihan hak dalam hal ini misalnya jual beli, bagaimana konsekuensi hukumnya? Maka tindakan ini bisa dibatalkan. Jadi transaksi jual beli atau peralihan hak itu bisa dibatalkan oleh si pemilik awal karena hukum gadai itu tidak sudah mengatur secara tegas bahwa dengan pemberian gadai itu nggak kemudian ada peralihan kepemilikan. Tidak semerta-merta berpindah ya Tidak haknya. serta-merta berpindah, makanya dia tetap punya si pemilik awal. Kalau ada jual beli itu bisa dibatalkan melalui peradilan perdata atau bahkan mungkin dilaporkan pidana, penggelapan dan si pembelinya, si pembeli akhirnya itu bisa dikenakan pasal penadahan malahan. Baik, jadi untuk yang ilegal ataupun legal gitu bahkan bisa saja terjadi Benar, kecurangan atau terjadi betul. hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya pemilik awal yang menggadaikan bendanya ini tetap bisa menuntut haknya kembali ya Benar begitu, dan juga bisa membatalkan. bisa membatalkan. Mekanisme penuntutan untuk haknya kembali sebetulnya seperti apa? Mekanisme penuntutannya pakai mekanisme keperdataan yang pasti, karena dengan mekanisme keperdataan ini nanti hakim yang akan menentukan bahwa tindakan atau transaksi jual beli ini nanti dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Di mana kondisi itu oleh hakim kemudian dimintakan untuk keadaannya dikembalikan seperti semula, seperti ketika sebelum transaksi terjadi. Nah, keadaan seperti semula itu dalam kasus ini kondisinya adalah barang yang sudah dibeli oleh orang lain itu dikembalikan haknya, hak miliknya ke pemegang hak awal itu tadi atau si pemberi gadai dalam perkara ini. Begitu, Mbak. Baik, terkait dengan perbedaan dari gadai legal dan juga gadai ilegal. Sebagai edukasi juga ke masyarakat, sebetulnya hal-hal apa yang perlu diwaspadai, diantisipasi, atau dilihat secara lebih merinci lagi begitu Oke. ya, untuk bisa membedakan bahwa masyarakat ini memang tetap harus berhati-hati begitu. Jangan sembarangan menggadaikan bendanya begitu ya, atau barangnya kepada gadai-gadai yang memang tidak berizin atau ilegal. Baik, yang pertama mungkin kenali dulu siapa orang yang akan kita ajak untuk bertransaksi dengan mekanisme gadai ya. Karena setiap tindakan hukum yang kita lakukan itu subjeknya harus jelas. Siapa orang yang akan menerima gadai kita. Nah, dengan gampangnya teknologi saat ini mungkin kita gampang ya untuk mencari tahu sebenarnya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan pergadaian itu sekarang yang terdaftar di OJK itu siapa saja sih? Dari situ kita melihat lagi. Kemudian OJK ini kan sudah sering mempublikasi ya daftar perusahaan gadai resmi yang terdaftar di mereka. Jadi setelah tahu nama-nama perusahaan yang bisa memberikan jasa pergadaian itu, kita teliti lagi, kita lihat profil masing-masing perusahaan ini. Mana yang kemudian bonafit atau valid atau punya keabsahan secara hukum dan track record-nya bagus. Karena kan yang terdaftar itu juga banyak mungkin track record-nya nggak bagus. Track record bagus itu mungkin bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama mungkin penyelesaian sengketa konsumennya ya. Pasti kan biasanya kalau di Google itu kita bisa lihat ulasan kan, banyak orang yang kemudian memberikan ulasan terhadap satu perusahaan atau satu lembaga gitu kan terhadap kinerja mereka. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi yang pasti supaya kita tidak terjebak di gadai ilegal menurut saya pahami dulu siapa orang yang akan kita ajak bertransaksi ini. Cara gampangnya lihat di Google gitu kan, kemudian nanti dielaborasi lebih lanjut terkait track record yang ada selama ini dan berikutnya adalah kita baca syarat dan ketentuan dalam proses transaksi gadai karena itu penting. Itu nanti yang akan jadi cara main kita dalam bertransaksi dengan lembaga tersebut. Baik, terkait dengan syarat ketentuan begitu ya, atau cara main dalam gadai. Ketentuan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian gadai sebetulnya seperti apa sih? Ketentuan hukumnya sama seperti perjanjian secara umum, tapi memang bedanya kalau gadai ini aksesorir. Jadi dia memang
jadi semacam pelengkap lah dari perjanjian hutang piutang itu tadi. Jadi perjanjian pokoknya adalah hutang piutang, aksesorisnya adalah gadai. Dan secara hukum itu memang disebutkan segala kebendaan milik debitor itu adalah jaminan terhadap pelunasan utang dari piutang dari kreditor itu tadi. Tapi dengan gadai itu kreditor punya hak untuk didahulukan pembayarannya. Jadi perjanjian pokoknya tetap hutang piutang, syarat sahnya tetap sesuai dengan perjanjian pada umumnya. Nah, aksesorisnya itu adalah gadai. Itu aja. Baik.